Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilman Rahman, NIM 2420557018, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan eh, hasil yang saya buat di Google Colab. Namanya yaitu Prediksi Daya Output Pembangkit Listrik Tenaga Surya pada PLTS Sumalata, Gorontalo Utara. Langsung saja. Yang pertama itu import library. Import library pada bagian pertama, kita mengimpor beberapa library yang dibutuhkan, yaitu Pandas, NumPy, Matplotlib. Pandas digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel. NumPy digunakan untuk perhitungan numerik dan membuat data acak. Sedangkan Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi grafik. Yang kedua, menentukan sheet dan jumlah data. Selanjutnya digunakan NP Not Random Not Sheet 42 yang berfungsi sebagai data acak yang dihasilkan selalu sama setiap kali program dijalankan. Kemudian ditentukan jumlah data sebanyak 2000 baris, yang berarti kita akan membuat 2000 sampel data. Ketiga, membuat variabel ambient temperature. Pada bagian ini dibuat variabel ambient temperature atau suhu lingkungan dengan nilai acak antara 24 hingga 35 derajat Celcius. Nilai ini mencerminkan kondisi suhu lingkungan pada daerah tropis. Keempat, membuat variabel modul temperatur. Berikutnya adalah modul temperatur atau suhu panel surya. Nilai ini dihasilkan dari suhu lingkungan yang ditambah nilai acak antara 5 hingga 15 derajat. Hal ini menggambarkan kondisi nyata bahwa panel surya biasanya lebih panas dibandingkan lingkungan sekitarnya. Kelima, membuat variabel irradiation. Dibuat variabel irradiation yaitu intensitas radiasi matahari. Nilainya berada pada rentang 0,1 hingga 1,0 yang menunjukkan tingkat kekuatan sinar matahari yang diterima panel. Sorry, saya ulangi. Nilainya berada pada rentang 0,1 hingga 1,0 yang menunjukkan tingkat kekuatan sinar matahari yang diterima panel. Keenam, menghitung DC power. Pada bagian ini dilakukan perhitungan daya listrik atau DC power menggunakan persamaan regresi linear. Dalam persamaan ini, ambient temperature memberikan pengaruh positif terhadap daya. Modul temperatur memberikan pengaruh negatif. Irradiation memberikan pengaruh positif yang paling besar. Kemudian ditambahkan noise atau gangguan acak agar data terlihat lebih realistis dan tidak terlalu sempurna. Ketujuh, membuat data frame. Selanjutnya, semua variabel dimasukkan ke dalam data frame menggunakan pandas. Data frame ini berisi kolom ambient temperature, modul temperatur, irradiation, dan DC power. Sehingga data sudah tersusun dalam bentuk tabel. 8. Menampilkan data awal. Fungsi df.head digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data sudah terbentuk dengan benar. 9. Yaitu menambahkan kolom waktu. Menggunakan pd.date_range, data dimulai dari tanggal 15 Mei 2021 dengan interval setiap 15 menit. Dengan jumlah 2000 data, maka dataset ini mempresentasikan data selama beberapa hari. Ke-10 yaitu mengatur urutan kolom. Selanjutnya kolom diatur ulang agar lebih rapi dengan urutan. Yang pertama date time, kedua ambient temperature, ketiga modul temperatur, keempat irradiation, dan kelima DC power. Hal ini memudahkan dalam membaca dan menganalisis data. 11. Menyimpan ke file CSV. Dataset kemudian disimpan ke dalam file CSV menggunakan to_CSV. File ini dapat digunakan untuk analisis lanjutan atau dibagikan ke orang lain.
12 mengunduh file atau Google Colab. Jika menggunakan Google Colab file CSV, dapat langsung diunduh menggunakan files.download, sehingga dataset bisa langsung disimpan ke perangkat. Ke-13, membuat grafik scatter plot. Pada bagian terakhir, dibuat grafik scatter plot untuk menghubungkan antara irradiation dan DC power. Sumbu X menunjukkan nilai irradiation, sedangkan sumbu Y menunjukkan DC power. 14. Penjelasan grafik. Dari grafik yang dihasilkan terlihat bahwa titik-titik cenderung naik ke atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara irradiation dan DC power. Artinya semakin tinggi intensitas radiasi matahari, maka daya listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Baik, kesimpulannya yaitu dari keseluruhan proses dapat disimpulkan bahwa irradiation merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap daya listrik. Ambient temperature juga berpengaruh positif. Modul temperatur yang terlalu tinggi justru menurunkan efisiensi panel. Baik, itu saja penjelasan dari studi kasus saya mengenai prediksi daya output pembangkit listrik tenaga surya PLTS Sumalata Gorontalo Utara. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.